Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Nilai Perilaku Profesional yang beranggotakan Indilivia Payuyu NPM 2412060012, Junita Amelia Lasiki NPM 2412060013, Muhammad Rizky Tendean NPM 2412060014, Muhammad Satrio Aditya Gumpratama NPM 2412060015, Nanda Faturwida Anwar NPM 2412060016, Nauri Kamila Malina NPM 2412060017. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kelompok, kami akan menampilkan sebuah video. PMI Kabupaten Blitar menemukan puluhan kantong darah terpapar 4 jenis penyakit menular termasuk hepatitis dan HIV. Keseluruhan kantong darah tersebut nantinya akan dipisahkan dan dimusnahkan oleh dinas yang terkait. Petugas PMI juga akan memblacklist data pendonor yang sudah terdeteksi. Sebanyak 81 kantong darah yang ada di kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitar terpapar 4 jenis penyakit menular. Hal itu dapat diketahui setelah PMI melakukan pengujian dan screening darah yang terkumpul selama 1 bulan. Dari 5.000 kantong darah yang terkumpul, sebanyak 38 kantong terpapar penyakit hepatitis B, 21 kantong terdeteksi penyakit sifilis, dan 15 kantong darah diketahui positif HIV. Pada tahun 2018 di PMI Kabupaten Blitar sedikitnya terdapat 110 kantong darah yang terpapar oleh 4 jenis penyakit menular. Meskipun demikian, pada tahun ini terdapat peningkatan jumlah kantong darah yang terkena penyakit HIV. Sementara itu, PMI Kabupaten Blitar berharap agar masyarakat tidak khawatir menggunakan darah dari stok PMI untuk keperluan transfusi darah. Kepala PMI Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati mengatakan pihak PMI Kabupaten Blitar telah melakukan pendataan dan pencoretan terhadap pendonor darah yang terdeteksi memiliki penyakit tersebut. Dari hampir 5.000 kantong itu ada 81 memang yang itu apa aja? Reaktifnya macam-macam, jadi ada dari 4 itu. Jadi gabungan dari 4 itu, ada yang hepatitis B, ada yang C, ada yang HIV, ada yang sifilis. Yang paling banyak itu hepatitis B. Dalam dunia medis, transfusi darah merupakan tindakan yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan darah. Namun, dalam proses pengambilan, penyimpanan, dan distribusi darah, ada potensi risiko penularan penyakit yang perlu diawasi dengan ketat. Salah satu insiden yang mengkhawatirkan terjadi di PMI Blitar, di mana puluhan kantong darah terpapar penyakit menular. Kejadian ini dapat menimbulkan rasa cemas di masyarakat, mengingat pentingnya keselamatan dalam setiap transfusi darah yang dilakukan. Penyebab dan dampak dari paparan penyakit menular ini perlu diselidiki lebih lanjut, serta upaya pencegahan yang lebih baik harus diperkenalkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam konteks ini, penting untuk membahas bagaimana prosedur pengujian darah dan prosedur keamanan di PMI harus ditingkatkan, guna memastikan bahwa darah yang didistribusikan ke rumah sakit atau pasien tidak membawa risiko penularan penyakit. Tema yang dapat diangkat mengenai kejadian puluhan kantong darah PMI Blitar terpapar penyakit menular adalah keamanan transfusi darah. Dalam menjaga mutu pelayanan darah selanjutnya, terkait dengan kasus terpaparnya puluhan kantong darah PMI Blitar oleh penyakit menular, PMI dapat melakukan beberapa langkah strategis dan teknis sebagai berikut. Yang pertama yaitu screening donor. PMI melakukan screening ketat terhadap calon donor darah untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat kesehatan dan tidak membawa penyakit menular. Ini termasuk pemeriksaan riwayat kesehatan dan tes laboratorium. Yang kedua yaitu proses pengolahan. Setelah pengambilan, darah diproses dengan standar yang ketat untuk memastikan bahwa produk darah yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan. Dan yang ketiga yaitu pengujian laboratorium. Setiap kantong darah yang dikumpulkan diuji untuk berbagai patogen, termasuk HIV, hepatitis B dan C, serta penyakit menular lainnya.
Ini bertujuan untuk memastikan bahwa darah yang disalurkan aman untuk diterima oleh pasien. Sebagai petugas PMI atau Palang Merah Indonesia, ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa darah yang disumbangkan dapat digunakan oleh pasien yang membutuhkan. Yang pertama, screening donor, yaitu melakukan wawancara awal untuk menilai kesehatan dan riwayat medis calon pendonor, serta memastikan bahwa pendonor tidak memiliki faktor risiko yang dapat membahayakan penerima darah, seperti riwayat penyakit menular. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan, yaitu melakukan pemeriksaan fisik sederhana, termasuk pengukuran tekanan darah, denyut nadi, dan kadar hemoglobin, untuk memastikan bahwa donor dalam kondisi sehat dan layak untuk mendonorkan darah. Ketiga itu pengujian laboratorium, dengan cara mengambil sampel darah untuk diuji di laboratorium. Pengujian ini mencakup deteksi penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, dan C, serta sifilis, untuk memastikan bahwa hanya darah yang memenuhi standar keamanan yang akan disalurkan kepada pasien. Yang keempat itu pelatihan staf. Staf PNI dilatih secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur dan protokol terbaru dalam pengumpulan, pengujian, dan penyimpanan darah. Yang kelima itu sosialisasi dan edukasi. Kita sebagai PMI juga melakukan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah dan bagaimana cara menjadi donor yang baik. Demikian presentasi kali ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.